Assalamualaikum teman-teman, saya Wulan Septiani Nurrahma. Materi yang akan saya bahas kali ini mengenai sistem informasi akuntansi. Akuntansi sebagai sistem informasi dan perkembangannya. Akuntansi adalah bahasa bisnis, setiap organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis. Selama era agraris, para petani menggunakan sistem akuntansi untuk mendapatkan informasi tentang harga pokok, hasil pertanian yang mereka jual. Dalam konteks sistem akuntansi sebagai jaringan prosedur, faktor manusia sangat dominan sehingga benar tidaknya prosedur tersebut diterapkan sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Pada tahun 1966, konsep akuntansi sebagai sistem informasi mulai digunakan oleh badan berwenang di Amerika Serikat dalam teori akuntansi berjudul A Statement of Basic Accounting Theory, yang menyatakan bahwa akuntansi pada dasarnya merupakan sistem informasi. Fungsi atau peran sistem informasi akuntansi yang pertama, mendukung aktivitas sehari-hari perusahaan, mendukung proses pengambilan keputusan, membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan. Transaksi merupakan peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Transaksi akuntansi merupakan kejadian atau transaksi yang menunjukkan adanya pertukaran yang memiliki nilai ekonomis dilakukan oleh perusahaan. Transaksi non-akuntansi adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi dan dilakukan perusahaan, tapi peristiwa tersebut tidak menimbulkan dampak pertukaran nilai ekonomi bagi perusahaan yang melakukannya. Dilihat dari aspek informasi, suatu organisasi merupakan kumpulan atau integrasi dari berbagai keputusan yang diambil oleh orang-orang di dalam organisasi berdasarkan kepada informasi yang diterimanya dan persepsi orang-orang tersebut. Sistem adalah kumpulan atau grup atau subsistem bagian komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Yang kedua, ciri-ciri sistem. Ciri-ciri sistem ini dapat dilihat pada gambar 2.1. Yang ketiga, terdapat klasifikasi sistem. Teman-teman bisa lihat yang terdapat pada tabel 1.1 yang adanya pengklasifikasian sistem. Yang keempat, model dan modeling sistem. McLeod menyatakan model sebagai penyederhanaan abstraksi dari sesuatu. Suatu model yang dibentuk akan mewakili sejumlah objek atau entitas. Sedangkan Wilson menyatakan model sebagai interpretasi secara eksplisit dari pemahaman tentang situasi. Dan yang kelima, terdapat bahasa sistem. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa ini terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi tentang sistem. Dan yang keenam, terdapat pendekatan sistem. Ketujuh, penerapan pendekatan sistem. Dan yang kedelapan, sistem dalam kehidupan. Pada bab 3, terdapat data informasi. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Dan yang kedua, hubungan data dan informasi. Dalam sistem informasi yang pertama, harus ditentukan adalah informasi apa yang diperlukan, kemudian bagaimana prosesnya, dan yang terakhir adalah data apa yang harus dimasukkan. Menentukan informasi apa yang diperlukan bukan pekerjaan mudah, karena berkaitan dengan tingkat kompetensi seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dan yang ketiga, dari peristiwa menjadi informasi. Yang keempat, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan secara terus-menerus diteliti oleh berbagai disiplin ilmu, khususnya disiplin psikologi dan kecerdasan buatan. Ahli psikologi tertarik dalam mempelajari bagaimana manusia membuat keputusan. Bagi mereka, proses pengambilan keputusan merupakan bagian dari kegiatan otak manusia dan kognitif.
Yang kelima, definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-subsistem, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna. Yang keenam, alat pengolah data sistem informasi. Sistem informasi yang pertama ada di dunia adalah sistem informasi ciptaan Tuhan. Sistem informasi ciptaan Tuhan, sistem informasi yang berpusat di otak manusia, dikenal sebagai kognisi. Dan yang ketujuh, komponen sistem informasi berbasis komputer. Komponen sistem informasi berbasis komputer adalah hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Komponen lainnya berdasarkan konsep organisasi adalah tempat kerja, budaya, kekayaan, dan pengaruh. Itu dia tadi ringkasan singkat mengenai sistem informasi akuntansi. Terima kasih.